Minggu pagi yang cerah. Marvin terus berlari sembari mengawasi pepohonan dan bunga yang berada di sekitar kediaman keluarga Rock Goriston. Karena sudah jogging lebih dari 30 menit, napasnya agak tersengal meskipun tubuhnya masih fit. Sementara, Ganeiver berada di belakang, berjalan tertatih-tatih sembari mengatur napasnya yang berat. "Sayang, istirahat dulu," pekiknya, lalu terpancang di pinggir jalan, seraya menumpukan telapak tangan di atas dengkul, rambutnya ikut turun ke bawah. Marvin berhenti dan membalik badannya. "Kita sudah lama libur olahraga. Apa kau mau badanmu melebar seperti boneka beruang?" Ganeiver menyeringai cantik. "Kalau badanku tambun bahkan seperti penderita obesitas, kau tetap mau padaku? Aku tidak akan pernah berpaling." Marvin kembali berlari. Salah satu olahraga kegemaran Marvin adalah jogging, karena paling simpel, tinggal lari saja. Selain itu, masih banyak yang lain seperti workout, game, sepak bola, basket, karate, tinju. Namun, karena terlalu sibuk di perpustakaan dan laboratorium, dia terkadang melupakannya dan lalai. Usai berolahraga, ketika badan mereka masih basah oleh keringat yang membanjiri, Marvin menggendong Ganeiver dari pintu rumah sampai masuk ke dalam kamar. Sedari tadi dia tidak tahan melihat lekuk tubuh seksi istrinya. Legging abu dan kaos lengan pendek itu sungguh menggoda. Melihat tingkah suaminya yang tampak bersemangat, meskipun cukup lelah, Ganeiver tidak heran sama sekali. Padahal, semalam Marvin memenangkan 2 babak sekaligus. Di bathroom, Marvin tampil ganas, akan ada banyak peluru yang dilesatkan. Bintang, bintang, bintang. Usai 2 kali berolahraga pagi, Marvin seperti biasa mengunjungi rumah mertuanya. Tadi pas di jalan, dia mampir ke sebuah toko makanan, membeli cocoblor hampir seharga $3.000. Satu kotak itu berisi cookies coklat dan brownies. Pagi menjelang siang di Villa Winston. Rupanya ada Freya, tunangannya Russell. Freya cukup cantik dan berasal dari keluarga kelas middle tolol, namun tidak bisa dikatakan tidak mampu. Hubungan pacaran mereka sudah berlangsung hampir 10 tahun. Alasan kenapa Russell belum mau menikahinya adalah karena sibuk mengurus Winsoil. Padahal jika benar-benar diperhatikan, Winsoil juga tidak begitu ada kemajuan meskipun Russell menghabiskan banyak waktu mengurusinya. Alasan tersebut kurang make sense. Freya sudah beberapa kali meminta kepada Russell untuk segera menikahinya, mengingat usianya yang sudah lebih dari 30. Untuk seorang pria, mungkin tidak mengapa, tapi untuk seorang wanita, di usia seperti itu, sebaiknya langsung menikah. Semua orang tahu bahwa usia subur menentukan kualitas hormon. Namun, karena Russell orangnya agak keras kepala, Freya dibuat bimbang, tetapi ketika Freya ingin pisah, Russell malah menolak. Melihat kedatangan Marvin dan Ganeiver, wanita itu menyambut riang. Tidak seperti perlakuan Russell, Freya tersenyum akrab, lalu memeluk calon iparnya dan berkata, "Aku dengar dari ibu, kau sudah mengisi? Selamat, Dick." Berbeda seperti Russell yang tidak respek terhadap Marvin, Freya malah antusias meskipun dia tidak pernah membesuk dan memberikan perhatian lebih sewaktu Marvin di penjara. At least dia tidak benci. "Badanmu tetap bagus," pujinya. Padahal, Marvin butuh waktu berminggu-minggu untuk mengembalikan postur tubuhnya, baik dengan makan makanan yang bergizi, minum susu, dan olahraga. Russell mendengus sebal gara-gara Marvin lah. Freya dipecat oleh Raymond Harvard dari pekerjaannya sebagai salah satu staf di Harvard Oil. Kalau si mantan napi itu tidak sok hebat di depan Raymond, kau tidak akan kehilangan pekerjaan, Freya, sungutnya menyeringai. Kau bahkan kena imbas karena ketololan pria dari keluarga Rock ini. Mendengar kabar itu, Marvin tersentak dan sangat prihatin. Sekilas dia mengawasi wajah Freya, namun tidak ada ekspresi ketidaksukaan, melainkan tawa dan ceria. Freya justru tidak menganggap serius, meskipun hal demikian cukup merugikannya. Marvin memasukkan tangan ke saku celana dan berkata, "Kak Freya, saat ini Rockeshill sedang membuka lowongan pekerjaan. Jika waktu di Harvard toya posisimu hanya staf di bagian finanse, nanti di Rockeshill kau bisa menjadi manajer." Marvin menyenggol dan mengedipkan sebelah mata ke istrinya. Belum sempat Freya
menjawab. Russell langsung menyela dengan nada yang cukup tinggi, mulai lagi. Oke, aku akui kau pandai bermain sulap dan tebakanmu sangat jarang meleset. Tapi mohon, kau tidak perlu sok menghibur kekasihku karena kau sudah buat kesalahan fatal. Bahkan, kau saja belum minta maaf sama Freya. Karena tidak merasa bersalah, Marvin tetap santai. Apa hubungannya antara menjilat telapak sepatu dan pemecatan Freya? Marvin jelas tidak rela jika dibilang sebagai pria yang tidak punya etika. Permohonan maaf yang tidak tepat hanya akan menurunkan harga diri. Jadi untuk apa? Guinevere menahan senyum di bibirnya. Jika suaminya mulai berorasi dengan berbagai macam janji, pastilah kakaknya Russell akan tidak setuju. Padahal janji-janji itu semuanya terbukti. Sekarang, bagi Guinevere, tidak ada sedikit pun keraguan, keresahan, rasa takut, dan sanksi kali ini keyakinannya kian bertambah dan bertambah. Suamiku adalah pesulap yang jago dan prediksinya jarang meleset, jadi kami harap Kak Freya silakan menyusun CV karena kabarnya sang pemilik perusahaan termasuk pria yang selalu menepati janji. Dia bukan pria yang hobi membual dan menebar hoaks, beber Guinevere dengan wajah berbinar. Baiklah, akan aku coba, balas Freya dengan senyum semangat. Marvin menatapnya serius dan berkata, besok temui saja Tuan Safir, jika kau bilang padanya bahwa kau merupakan calon istri dari Russell Winston, aku pastikan kau besok langsung bekerja dan ditunjuk sebagai finance manager. Freya meletakkan telapak tangannya di kedua sisi rahangnya. Oh ya, Rocksil merupakan rekan bisnis Winswell. Tuan Safir jelas kenal dengan calon direksi kita satu itu. Iya kan, kakak ipar? Marvin mengalihkan pandangannya ke arah Russell yang tengah duduk mengangkat kaki. Merasa dipuji, barulah Russell buka suara, ya iyalah. Meskipun jabatanku masih manajer umum, aku sangat terkenal. Aku rasa sebagian besar orang Rocksil sudah mengenalku. Ucapnya seraya mendongakkan sedikit kepalanya. Marvin mengangguk takjim. Russell, jika nanti kau bertemu dengan sang pemilik Rocksil, apa yang bakal kau lakukan? Russell merentangkan kedua tangannya dan menjawab, jika bertemu dengan pemilik Rocksil, aku akan bersikap hormat padanya dan menjaga cara bicaraku. Sebentar aku potong, apa nanti kau bakal bergaya layaknya bos seperti sekarang? Ya jelas tidaklah. Aku pasti akan sopan di hadapan sang pemilik Rocksil. Aku tidak akan mengecewakannya. Beliau sangat murah hati, jadi mana mungkin aku tidak punya etika baik di hadapannya. Marvin menyenggol lengan istrinya sambil cekikikan. Sayang, catat dan ingat omongan kakakmu yang tidak bakal ingkar janji ini. Guinevere membalik badan dan membekap mulutnya sendiri. Russell menatap Marvin dengan sangat dalam. Marvin, kau harus menjadi saksi atas omonganku. Jika nanti aku berjumpa dengan beliau, aku akan menghormati beliau seperti aku menghormati orang tua kandungku sendiri. Bila perlu, beliau duduk di kursi, aku duduk di lantai.